mulai. Kamera ready, sound ready. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil video kami yang berjudul jenis-jenis penilaian pada evaluasi pembelajaran PAI. Baik, selamat menyaksikan. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait jenis-jenis penilaian dalam evaluasi pembelajaran PAI. Sebelumnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi pembelajaran PAI adalah proses sistematis untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran agama Islam telah tercapai. Evaluasi ini tidak hanya mengukur pengetahuan siswa, tetapi juga mengukur sikap dan keterampilan mereka dalam mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, evaluasi pembelajaran PAI berfungsi untuk melihat keberhasilan guru dalam mengajar serta keberhasilan murid dalam memahami, menghayati, dan mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ada beberapa poin terkait jenis-jenis penilaian yang akan kami bahas. Pertama, penilaian berdasarkan waktu pelaksanaan. Dan yang kedua, ada penilaian berdasarkan teknik atau cara pengumpulan data. Dan yang terakhir, ada penilaian berdasarkan aspek yang dinilai. baik langsung saja. Adapun jenis-jenis penilaian yang pertama itu adalah penilaian berdasarkan waktu pelaksanaannya, yang dimana jenis penilaian berdasarkan waktu pelaksanaan ini juga memiliki 3 jenis penilaian. Yang pertama penilaian diagnostik, yang kedua penilaian formatif, dan yang ketiga itu penilaian sumatif. Jadi penilaian diagnostik ini adalah penilaian dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan awal siswa, kesiapan mereka dalam menerima pembelajaran, serta kesulitan yang mungkin mereka hadapi. Contohnya itu, guru memberikan pertanyaan awal atau melakukan tanya jawab singkat tentang materi tersebut untuk mengetahui sejauh mana siswa sudah memahami materi tersebut. Kemudian, penilaian formatif. Penilaian formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk memantau kemajuan belajar siswa dan memperbaiki proses belajar mengajar jika ada kendala. Contohnya itu, guru memberikan kuis, tugas harian, atau menilai praktik membaca Al-Quran untuk melihat perkembangan kemampuan siswa. Dan yang terakhir itu penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran, misalnya di akhir tema, semester, atau tahun ajaran. Contohnya itu seperti ujian akhir semester, ujian praktik sholat, atau penilaian portofolio akhir semester. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kompetensi siswa telah tercapai setelah proses belajar selesai. Yang kedua adalah penilaian berdasarkan teknik atau cara pengumpulan data. Jenis penilaian ini dibedakan berdasarkan cara guru mengumpulkan informasi tentang hasil belajar siswa. Poin pertama adalah penilaian tes tertulis. Jenis penilaian ini menggunakan soal-soal yang dijawab secara tertulis, misalnya soal pilihan ganda atau uraian tentang rukun iman, hukum zakat, dan kisah-kisah para nabi. Poin yang kedua adalah penilaian lisan. Biasanya ini dilakukan melalui tanya jawab atau wawancara antara guru dan siswa. Contohnya itu, guru melihat kemampuan siswa dalam menghafal doa sehari-hari atau membaca Al-Quran dengan hukum tajwid yang benar. Poin yang ketiga adalah penilaian praktik. Penilaian ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam kegiatan nyata. Contohnya adalah menilai praktik sholat, wudhu, atau cara melaksanakan azan dan iqomah. Poin yang keempat adalah penilaian observasi, di mana guru melakukan pengamatan terhadap perilaku, sikap, dan aktivitas siswa selama pembelajaran atau selama kegiatan keagamaan. Contohnya, guru mengamati kedisiplinan siswa saat kegiatan beribadah atau sopan santun dan kejujuran.
Poin yang kelima ialah penilaian portofolio. Penilaian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua hasil karya atau catatan aktivitas keagamaan selama periode tertentu. Contohnya adalah kumpulan hafalan surah pendek atau catatan refleksi keagamaan. Poin yang terakhir adalah poin yang keenam, penilaian diri dan antar teman. Siswa menilai diri sendiri dan teman sekelasnya berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, siswa melakukan refleksi terhadap perilaku keagamaan mereka seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang ketiga ialah penilaian berdasarkan aspek yang dinilai. Dalam pembelajaran PAI, penilaian mencakup 3 aspek utama, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang pertama tadi ialah aspek kognitif, ialah pengetahuan. Menilai kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran agama Islam. Contohnya, siswa mampu menjelaskan makna iman kepada malaikat, rukun Islam, atau sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ialah aspek efektif. Aspek efektif ini ialah sikap dan nilai keagamaan. Menilai ataupun penghayatan sikap dan nilai-nilai keagamaan yang tertanam dalam diri siswa. Contohnya, sikap disiplin dalam solat, sopan santun terhadap guru dan teman, rasa syukur, dan sikap toleransi antar umat beragama. Yang ketiga ialah aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik ini ialah keterampilan. Ialah menilai kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan keagamaan secara benar. Misalnya, keterampilan dalam melaksanakan solat, membaca Al-Quran dengan tajwid, berkhutbah, atau melaksanakan wudhu dengan benar. Itu yang dimaksud dengan aspek psikomotorik. Baiklah, kesimpulannya, penilaian dalam pembelajaran PAI memiliki peran penting dalam keberhasilan proses belajar mengajar secara menyeluruh. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada kemampuan intelektual siswa, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan beragama, yaitu dengan menggunakan jenis-jenis penilaian, baik itu penilaian diagnostik, formatif, sumatif, maupun teknik tes dan non-tes. Dan guru dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang perkembangan spiritual, moral, dan perilaku keagamaan siswa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Please